Halo, perkenalkan nama saya Catherine Manurung dari kelas 11 MIPA 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, teknik dasar, peraturan, ukuran lapangan, serta manfaat dari sepak bola. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim bertujuan untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan adalah berbentuk oval, yang dimana setiap pergerakannya dilakukan dengan menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau yang disebut dengan kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Sejarah permainan sepak bola. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan abad kedua sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadirannya sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama Klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883, dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Atau kita bisa sebut dengan sebutan FIFA. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola, diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930, semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional, hingga kemudian pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kali. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola yang pertama yaitu peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Yang kedua adalah peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah 45 menit pertama untuk pertandingan, 15 menit untuk istirahat, dan kemudian 45 menit lagi untuk pertandingan kedua. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya makan, akan lanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Kemudian adanya peraturan tentang jumlah pemain. Jumlah pemain dalam setiap tim sebaiknya 11 pemain yang terdiri atas 10 pemain lapangan, 1 penjaga gawang, dan 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sesi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantal tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan yang empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk 1 kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur dalam lingkaran, harus memiliki ukuran lingkar 58 sampai dengan 61 cm. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, 2 kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah, pasalnya secara otomatis mereka akan kehilangan 1 pemain.
Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kartu kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat, biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Manfaat bermain sepak bola: yang pertama, menambah kebugaran dan stamina; yang kedua, meningkatkan kerja tim dan sosial; yang ketiga, baik untuk kesehatan mental; yang keempat, baik untuk kognisi; dan yang terakhir adalah membantu problem solving anak. Ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, yang dimana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah area pertandingan. Sebetulnya aturan lapangan sepak bola ada di dalam Law of the Game atau bisa disebut dengan LOTG, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai dengan 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penaltinya adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai yang berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Teknik dasar permainan sepak bola. Teknik yang pertama ialah teknik dasar mengoper bola. Teknik yang kedua adalah teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik yang selanjutnya adalah teknik mengiring bola atau yang disebut dengan dribbling. Yang selanjutnya adalah mengontrol bola, dengan tujuan agar bola tetap stabil di antara bagian tubuh. Selain itu, mengontrol bola juga merupakan kemampuan untuk mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Kemudian ada teknik dasar mengontrol tubuh, dengan tujuan agar dalam permainan sepak bola, badan kita tetap optimal. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian sejarah, teknik dasar, peraturan, dan manfaat dari sepak bola. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, dan semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching.